Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sylvester Gracianoma dengan NIM 642455154 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah artikel yang saya tulis dengan judul Anti Korupsi Tanggung Jawab Kita Semua. Artikel ini saya buat sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah korupsi yang masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, serta merusak moral bangsa. Melalui video ini, saya akan menjelaskan artikel saya yang berisi pemahaman mengenai korupsi, penyebab, dampak, hingga langkah yang bisa kita lakukan, khususnya bagi mahasiswa untuk mencegah dan melawan korupsi. Yang pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk mendapat keuntungan pribadi atau kelompok. Namun, kita perlu sadar bahwa korupsi bukan hanya soal pejabat yang merampok miliaran rupiah dari kas negara. Korupsi juga bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa yang mencontek, pegawai yang mengurangi jam kerja tanpa izin, atau seorang yang menyuap demi mendapat keuntungan. Perilaku sekecil ini, jika dibiarkan, akan menjadi budaya dan pada akhirnya melahirkan korupsi dalam skala besar. Yang kedua, mengapa korupsi sulit diberantas? Ada beberapa faktor utama. Budaya permisif. Banyak orang yang menganggap korupsi sebagai hal biasa atau peranggapan asal tidak ketahuan tidak masalah. Lemahnya pengawasan. Walaupun ada lembaga seperti KPK, praktik korupsi tetap ada karena sistem pengawasan internal dan partisipasi masyarakat belum maksimal. Utamakan individu. Tidak sedikit orang yang lupa bahwa jabatan adalah amanah. Mereka menggunakan kekuasaan bukan untuk melayani rakyat, melainkan untuk memperkaya diri sendiri. Selama faktor ini masih ada, korupsi akan sulit dihilangkan. Yang ketiga, dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas. Bidang ekonomi. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan, sekolah, ataupun rumah sakit justru lenyap ke kantong pribadi. Akibatnya, pembangunan lambat dan kesejahteraan terhambat. Bidang sosial. Korupsi menciptakan keadilan. Masyarakat kecil masih susah, sementara pihak yang berkorupsi hidup mewah. Bidang politik. Demokrasi rusak. Pemimpin yang dipilih bukan karena kualitas, melainkan karena uang. Bidang moral. Korupsi merusak nilai kejujuran sehingga generasi muda tumbuh dengan kebiasaan mencari jalan pintas. Dengan kata lain, korupsi merugikan kita semua. Dan yang keempat, peran mahasiswa dalam melawan korupsi. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting. Ada 3 hal utama yang kita bisa lakukan. Pertama, menanamkan integritas sejak dini. Jangan biasakan mencontek, berbohong, atau melakukan kecurangan kecil. Integritas harus menjadi gaya hidup. Yang kedua, ikut mengawasi kebijakan publik. Mahasiswa bisa menyuarakan aspirasi, ikut diskusi, bahkan mengkritik kebijakan yang berpotensi membuka peluang korupsi. Dan yang ketiga, memberi teladan perilaku kita sehari-hari akan menjadi contoh baik di kampus maupun di masyarakat. Jika mahasiswa mampu menjaga integritas, maka di masa depan kita bisa melahirkan pemimpin yang jujur dan berani menolak korupsi. Teman-teman, korupsi adalah musuh bersama. Pemberantasannya tidak bisa hanya diserahkan kepada KPK atau aparat penegak hukum. Kita semua memiliki peran penting, mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berani berkata tidak pada segala bentuk korupsi. Sekecil apapun itu, dengan membiasakan diri hidup jujur dan berintegritas, kita ikut membangun bangsa yang lebih adil
bersih dan sejahtera. Demikian penjelasan dari artikel yang saya buat. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk lebih peduli dan berani melawan korupsi. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalan. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang.